kasih ibu-ibu, Bu Mbak Herna, Bu Nino, Bu Zoom, Dede dan Giska, Mas Oji juga untuk pertemuan sore ini. Sebenarnya ini pertemuan singkat saja dan cepat mungkin. Kita harus segera merespon video viral yang sedang terjadi, yang baru-baru saja terjadi. Sebentar. Nggak bisa. Belum berhenti. Mbak Nanda, Ada tamu. Nanda kayak ada tamu, buka pintu dulu. RT ada tamu bagi-bagi beras. Belum datang Bu itu. Baik, mungkin videonya beberapa video sudah kita share. Jadi kita bisa memberikan tanggapan untuk khususnya dari internal YKP sendiri mengenai video yang sedang viral karena sifatnya sangat persuasif dan ternyata lumayan mempengaruhi remaja kalau saya coba tanya-tanya juga. Nah mungkin saya akan mulai dengan teman-teman muda dulu, baik Dede maupun Giska mengenai sebenarnya video tersebut tuh tujuannya apa? Apakah dia ada semacam untuk edukasi atau kebutuhan konten atau yang kita dengar juga lebih banyak mempromosikan soal perkawinan anak ternyata atau meromantisasi perkawinan anak itu sendiri. Mungkin Giska, ya Giska atau Dede dari yang lebih usia muda mungkin bisa sharing pendapatnya atas kedua video tersebut. Silakan Gis atau Dede. Apa dulu? Silakan Kak Dede. Pertama sih kalau aku sih lihat dari openingnya ya. Opening video itu kan dari awal si istrinya itu kan dicium keningnya sama suaminya. Itu first impression aku tuh ngelihat kayak kok mereka tuh ingin meromantisasi perkawinan gitu. Kayak pengen dilihat kalau misalnya sudah menikah tuh bisa melakukan hal itu gitu. Karena di awal banget videonya itu bercandanya itu kan si suaminya itu nyium kening istrinya buat pembukaan. Mungkin menurut aku sih itu untuk konten ya. Oke. Kebutuhan konten aja. Padahal gitu. yang tidak kawin juga bisa nyium kening ya. Iya Bu. Tapi kan mereka nyium secara agama Bu, kayak pacaran tidak boleh. Dan yang lain-lain. Padahal bisa aja. Tapi kayaknya mereka memang menjual itunya juga, menjual bahwa ya itu halal gitu. Mungkin Giska mau nambahkan halal. Kak Dede udah. Ini video yang mana dulu Mbak? Yang Sabrina boleh atau yang Sabrina. Oh, yang 16-25 tahun itu kan? Iya. Sabrina atau Giska mau ada dua video sih Bu. Ada yang Sabrina sama Ukti nikah muda. Tapi aku melihatnya juga lebih kurang sama sih Mbak Kak Dede. Jadi mereka tuh sebenarnya membuat video itu ya untuk konten gitu loh. Jadi untuk seru-seruan aja, untuk menarik viewers, untuk melihat apa, karena memang hal-hal yang kayak gitu tuh sekarang lagi banyak yang suka gitu. Jadi mereka ya nggak akan mikirin edukasinya, dampaknya atau apa. Dan lagi pula ya karena mereka kan dan mereka juga nggak tahu keadaan di lapangan tuh gimana gitu, keadaan anak-anak remaja, anak muda sekarang tuh gimana. Mereka juga dari keluarga yang bisa dibilang berprivilege yang kayak gitu-gitu. Makanya menurutku sih video itu ada ya awalnya itu emang untuk kebutuhan konten, kayak mereka buat ini lah Mbak, menarik masa. Buat pamer. Ya bisa juga gitu. Oke, berarti mereka nggak paham, nggak mempelajari konsekuensi atau informasi lainnya dari apa yang misalnya dari perkawinan anak sendiri yang mereka lakukan seperti itu. Karena mereka cenderung deny untuk urusan itu akan berdampak dengan kesehatan reproduksi,
Maka terkait itu aku mau nanya juga ke Mbak Herna sendiri, misalnya karena di situ dibilang ini kan yang perempuan badannya bongsor sehingga dianggap siap lah untuk proses reproduksi. Indikasinya hanya badannya bongsor dan sudah Yang ngomong memeriksakan gitu saja. siapa? Yang laki-lakinya. Karena terus dikasih gambar bahwa waktu SMP aja badannya lebih besar daripada teman-temannya yang lain. Nah, dari kesehatan sendiri kan kita sebenarnya memang di atas usia 18 tahun. Nah, apakah memang badan bongsor itu bisa artinya siap untuk reproduksi, Mbak Herna? Iya. Pertama sih aku juga pengen menilai, sebenarnya sih kalau menurut aku setuju sama Giska yang untuk penilaian videonya sendiri, YouTube-nya itu sendiri, itu tidak ada, kalau menurut aku ya, tidak ada nilai untuk kampanye dia. Dia mungkin hanya ingin pembenaran kenapa mereka menikah. Dan dia juga ada kata-kata yang ini tidak bisa dicontoh oleh orang lain karena mungkin berbeda-beda situasinya. Kenapa dia memutuskan menikah? Ada banyak hal yang menjadi latar belakang mereka sendiri. Terus kedua juga, menurut aku dia pakai skenario bagus banget masalahnya. Tekniknya. Sangat menjual pakai skrip kayak ini apa? Pakai kayak skrip, dibawa dia nonton film pakai, gitu. Ada narasinya. Jadi ada dia dibawa, narasi. Nanti scene berapa dia mesti ngomong apa, scene berapa dia mesti gimana, kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya persiapannya sangat matang sekali. Jadi seakan-akan kita nggak ngelihat itu sebagai bagian dari edukasi. Sebenarnya setuju sih hanya untuk mengejar subscriber mungkin atau orang yang mau view gitu kan gambar mereka atau video mereka itu. Terus kalau tadi pertanyaan Nanda, apakah kalau badannya besar gitu kan aman-aman aja gitu menikah muda? Sebenarnya kan banyak faktor. Kita nggak bisa pukul rata juga bahwa kalau misalnya ini kan kalau di pengalaman kita ya namanya pelatihan banyak juga kasus yang menikah muda ternyata fine-fine aja. Tapi juga tidak terbilang juga yang menikah muda itu banyak dampaknya. Cuman kalau kita lihat dari segi statistik memang lebih banyak sebenarnya kan mudaratnya. Jadi nggak bisa dibilang bahwa kalau badannya bongsor itu mereka udah siap punya anak. Nggak bisa kayak gitu. Karena kan kesiapan itu nggak sekedar dilihat dari fisik, tapi juga mentalnya dia. Ya kan, apalagi anak umur 16 tahun. Itu masih sangat berkembang dan masih belum siap lah secara psikologis. Jadi nggak bisa bilang bahwa kalau dia badannya besar, dia berarti siap punya anak. Nggak bisa bilang gitu juga. Nggak bisa dibilang di pukul rata itu juga gitu. Jadi menurut aku sih ya nggak tepat kalau dibilang bahwa badannya besar, dia berarti siap untuk punya anak. Itu hanya salah satu poin aja. Tapi yang lebih penting sebenarnya psikologisnya juga. Lagi pula walaupun dia besar kan berarti juga 16 tahun, berarti dia juga masih tumbuh juga kan. Masih tumbuh terus walaupun dia udah besar gitu badannya gitu. Berarti sebenarnya dia juga mungkin belum memperhitungkan keterampilan atau kemampuan untuk peran berikutnya. Jadi mungkin tidak hanya soal melahirkannya tapi juga soal membesarkan anak, soal kedewasaan. Iya, banyak faktornya gitu loh, nggak sekedar hanya fisiknya. Dia mungkin diuntungkan privilege-nya gitu kan karena dia dari keluarga berada. Dan kedua orang tuanya juga saling kenal, yang bisa mungkin saling support. Dia bahkan juga kakak-kakaknya gitu kan, kakaknya malah kakak sepupunya kalau nggak salah, temennya dari suaminya ini gitu. Jadi mereka memang kenal dari kecil kan. Jadi nggak khawatirnya memang ini yang dicontoh kemudian oleh orang-orang lain bahwa fine-fine aja menikah muda gitu kan, happy aja walaupun sebenarnya nggak bisa diukur juga. Mereka baru 1 tahun kan dari 2019 kan masih ya kan 2019 baru 1 tahun, jadi nggak bisa dibilang bahwa sebenarnya bahwa mereka fine aja gitu kan, panjang masih perjalanannya. Jadi sebenarnya terlalu cepat kalau bilang mereka bahagia saat ini gitu, kondisinya saat ini gitu, masih dapat support atau dukungan dari keluarga dan sebagainya itu. Oke Mbak, makasih Mbak Herna. Kemudian tadi terkait juga dengan soal mentalnya atau kesiapan secara psikologinya itu Bu Nino, bahwa yang melatar belakangi juga
terjadinya itu kalau dari alasan yang perempuan sih dia pertama tulang punggung keluarga. Jadi karena begitu ayahnya meninggal, dia langsung menjadi tulang punggung keluarga sehingga harus mengurus adiknya. Kemudian mengambil sekolah homeschooling itu sih di beberapa video kayak kita melihat alasan si perempuan mungkin untuk berbagi beban itu kalau menikah gitu. Nah, tapi secara mental apakah ini apa ya? Jadi sebenarnya dia itu juga mengangkatnya bahwa ini semacam takdir gitu loh Bu Nino, bukan jadi dia takdir ayahnya meninggal, ternyata dia lebih siap untuk juga menikah. Jadi alasan takdir itu dipakai bahwa dia siap juga secara mental gitu, karena sudah menanggung menjadi tulang punggung keluarga dan harus mencari nafkah untuk keluarganya. Menurut Bu Nino sendiri di usia tersebut atau kesiapan mental itu gimana ya Bu? Iya kan, sebenarnya kan kita tahu bahwa sehat itu mencakup fisik, mental, sosial. Ya, nah, jadi apa namanya? Secara fisik tadi Herna udah menekankan bahwa tubuhnya itu masih tumbuh terus, ya. Sedangkan dari segi mental, ya saya kira kondisi dia sekarang itu dalam hal mental ya belum sepenuhnya matang dan wawasannya juga belum luas ya. Nah, dan ditambah lagi memang dalam usia semuda itu seperti yang dipamerkan kepada publik itu kan hanya memang kesenangan-kesenangan di mana kelihatannya pasangan ini tidak memiliki pengetahuan yang luas atau pemahaman yang luas tentang what's really happen di luar sana pada mereka yang menikah dini. Apa penyebabnya? Kan tidak selalu karena itu happy-happy aja, kan gitu. Dia juga belum cukup ya wawasan sosial segala macam karena ya umurnya masih terbatas itu gitu ya. Dia belum punya wacana misalnya bagaimana harus mandiri. Sekarang ini kan takdir buat dia takdir itu takdir yang menyenangkan, yang positif karena dia memperoleh suami yang dengan background ekonomi yang baik sekali sehingga kita bisa lihat di videonya itu kan ada background jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya, tapi kan hal ini tidak terjadi pada semua anak perempuan yang kita bela sebetulnya ya, yang ada di luar sana gitu. Makanya ya, saya tuh kepikiran ya Nan ya, apakah kita mungkin ya mencari misalnya alasan, ada nggak ya misalnya daftar alasan atau persentasenya itu berapa sih yang dinikahkan paksa atau misalnya yang terpaksa mau karena untuk menyelamatkan ekonomi keluarga. Kalau Sabrina ini kan nggak terlalu yang kayak begitu gitu loh. Dia emang udah mampu mandiri ya dengan profesinya gitu ya. Nah, jadi dia bukan contoh yang bisa ditiru. Sayangnya kan nonton remaja-remaja, mereka melihat jadinya yang glamor itu. Ya dari segi sosial dia nggak pernah, mungkin juga nggak punya antisipasi terhadap misalnya ya kalau pengetahuannya atau pendidikannya terbatas, makin lama nanti apakah dia terus bisa mengikuti komunikasi dengan suami dalam berbagai hal yang mungkin luas, dan kalau ada apa-apa terjadi pada suaminya, dia harus apa? Mungkin hal-hal yang begitu emang belum ada di pikirannya. Itu sih menurut saya. Memang mentalnya, secara mental saya pikir belum matang dia. Gitu. Iya Bu Nino, betul-betul. Setuju.
Nah, kemudian ini terkait dengan mereka sih akhirnya juga sempat mengeluarkan video untuk dari dua-duanya ini ya, baik yang Uhti maupun yang Sabrina ini mengeluarkan video bahwa ini dilakukan sebelum perubahan undang-undang revisi undang-undang perkawinan tersebut. Nah, jadi kayak mereka pikir ya kita sebenarnya nggak perlulah bikin video pernyataan ini karena kan kita melakukan yang dilakukan itu tidak melanggar undang-undang seperti itu. Nah, sekarang ini gimana Bu Zum kita bisa atau secara kebijakan atau baik peran-peran masyarakat sendiri baiknya seperti apa? Mungkin Bu Zum bisa. Sebelumnya kan sebetulnya dia menikah itu hanya sebulan sebelum undang-undang berubah. Karena dia menikah di bulan Agustus, ya kan? Peraturan perundang-undangannya keluar di bulan September gitu. Sebetulnya pada saat dia menyatakan itu, sebetulnya menurut saya ada guilty-nya dia. Guilty bahwa dengan undang-undang baru saya melanggar, maka dia perlu menjelaskan. Sebetulnya iya kan, dengan undang-undang baru saya mesti melanggar. Nah, di tujuannya ke sana. Iya, jadi dia menurut saya dia menyadari bahwa menurut saya mungkin tadi dia tidak menghitung dampaknya pada remaja lainnya, tapi begitu dia tahu, mungkin itu juga arahan suaminya menurut saya. Kalau dia mungkin 16 tahun belum ini ya, suaminya kan lebih dewasa terpikir, jadi ada baiknya kalau suaminya kayaknya kan berpendidikan, terus ada undang-undang, dia menikah melanggar undang-undang, maka dia perlu menjelaskan, saya kawin itu sebelum ada peraturan ini loh, gitu. Itu excuse-nya dia menurut saya. Jadi, tapi begini, kayaknya yang harus kita pahami, yang ngeklik banyak sekali loh menurut Jakarta Post. Yang kasih like. Yang kasih like ya, banyak sekali. Ratusan ribu kata Jakarta Post. Ini adalah satu kasus yang sebetulnya tidak bisa dijadikan tidak dijadikan menjadi common bahwa itu kan kebetulan kaya, kebetulan gini banyak hal kan. Nah, atas dasar itu tidak bisa dijadikan bahwa menikah di usia anak itu adalah bahagia seperti dia. Nah, ini yang mungkin harus diangkat oleh YKP bahwa dia itu satu kasus dengan banyak hal yang belum tentu dimiliki anak-anak pada umumnya. Itu menurut saya seperti itu. Nah, artinya bahwa dia menurut saya tempatnya kata Bu Yani itu bisa menegur lah kira-kira. Kita tahu Anda ini, tapi harusnya tidak diekspos seperti ini karena terus kemudian diberitahukan dampak-dampaknya gitu. Jadi kalau itu sebagai Men-PPPA yang harusnya mengkontrol pelaksanaan undang-undang itu, ya menurut saya dia harus melakukan peneguran. Dan juga kategori video ini tuh sulit untuk di-report gitu Bu Zum. Jadi dia tidak kategori pornografi, bukan kategori kekerasan gitu. Jadi videonya tetap akan ada di YouTube, nggak bisa dilepaskan karena bukan bersinggungan dengan isu-isu tersebut gitu. Jadi tapi setidaknya mungkin ada tidak mungkin memberikan teguran atau apa supaya dia tahu dampaknya. Iya, memang harus didatangin langsung. Tapi kalau mungkin ada dialog langsung dengan mereka ini untuk yang dilakukan oleh KPPPA. Tapi juga nggak tahu ya instansi atau kementerian lainnya seperti BKKBN atau Kominfo seperti itu. Karena ini baru 2 video. Setelah kalau kita searching lagi itu video lainnya juga cukup banyak dan lebih detail lagi menggambarkan bagaimana kalau udah nikah di atas ranjang itu seperti apa. Itu juga itu banyak Bu. Kalau kita searching lagi di video-video terkait ya. Kan suka ada related video gitu. Nah itu mereka ada beberapa pasangan muda juga yang lebih mengekspos soal maksudnya kalau udah nikah ya itu tadi dia bisa melakukan ini, seperti Dede sampaikan tadi persoalan di atas ranjang, sehingga komen di bawahnya itu juga akhirnya remaja itu daripada berzina. Ya itu yang makanya apakah kita masih melawan soal pemahaman tersebut, kemudian tidak ada jalan keluar lain yang dapat dilakukan gitu Bu Zum. Mungkin antar kementerian juga bisa lebih
sensitif melihat hal ini karena melanggar undang-undang, tapi terkait perkawinan kan juga ada area domestiknya, jadi kan kita udah pilih menikah ya itu udah terserah kita ya. Dan juga tantangan dispensasi ya, kalau Ibu bilang dispensasi itu juga tidak ada batasan umur minimumnya kan, dispensasi menikah itu tantangannya tidak ada batasannya. Mungkin tapi yang 2 kasus ini kan nggak dispensasi karena yang 2 kasus ini yang di YouTube ini dua-duanya kan sebenarnya nikah resmi dalam tercatat tidak melalui dispensasi karena umurnya di atas 16 tahun. Iya, di atas 16, 17 gitu. Tapi memang menurut aku yang paling populer yang kemudian menjadi orang tertarik itu ya kisahnya si Sabrina ini karena di ininya menarik gitu, dibuatnya itu secara menarik. Jadi orang tertarik untuk melihat dan kisahnya itu kayak menyenangkan dan itu tidak secara langsung orang jadi tertarik untuk ngikutin sebenarnya walaupun kalau dilihat secara keseluruhan isinya dia tidak mengajak tapi lebih kepada pembenaran kepada dirinya sendiri gitu. Karena dia tahu tadi seperti Bu Zum bilang, dia tahu bahwa sebenarnya kalau sekarang ini dia udah melawan hukum gitu. Dia ingin menjelaskan bahwa dia tidak melanggar hukum karena dilakukan sebelum diputusin undang-undangnya itu gitu. Tapi aku gimana Bu Nino? Ya itu kan hanya defense aja dari mereka kan pernyataan. Tapi mungkin Giska sama Dede bisa sharing kalau ini kan sifatnya dipublikasikan ya, jadi ada semacam untuk pembagian informasi gitu. Apakah tidak ada tanggung jawab dia apa sih yang mau dia sampaikan ya? Mungkin dia pengen ini naik hanya untuk kebutuhan dia pribadi atau kadang nggak ngerti isinya nih dia mau menjelaskan perkawinan dia yang dia alami begitu mulusnya, tapi dia nggak mengukur dampaknya atau sebenarnya ini siapa aja boleh posting hal seperti ini bahwa dia nggak mengukur bahwa ini melanggar undang-undang seperti itu. Kalau dia menyadari di awal, oh iya ini melanggar undang-undang, tetapi dia tetap mengedukasi, tetap memberikan informasi ini. Misalnya informasinya terkait bagaimana beternak ayam misalnya, tapi oleh pasangan muda itu kan lain hal. Nah dia ini secara spesifik sebenarnya membahas dia menikah muda baik-baik saja karena ini 3 hal, takdir, cinta, dan satu lagi saya lupa itu sebenarnya itu kita sendiri karena ini area publik kita tuh seharusnya gimana sih gitu bisa menggugat itu atau kita ya udah ini emang kebutuhan dia atau ini platform dia gitu. Ya, kalau digugat kayaknya nggak bisa ya Nan ya. Iya. Kalau digugat itu ya pakai undang-undang apa misalnya ya. Mau pakai kamu tadi sebutkan undang-undang pornografi nggak ada. Artinya itu santun-santun saja, bersedap, baik-baik aja dan itu nggak bisa misalnya saja digugat karena alasannya tidak tepat. Kalau toh misalnya menggunakan undang-undang perkawinan, dia juga bisa udah dia sebutkan bahwa itu dia melakukannya di sebelum undang-undang itu ada. Nah, yang paling bisa disampaikan itu ya kayak menegur atau memberikan penjelasan dengan baik, paling tidak bahwa dengan videomu ini maka dampaknya itu kayak apa itu yang harus digambarkan karena tidak semua orang yang kemudian niru dia kondisinya seperti dia. Ya. Artinya ini harus jadi pembelajaran ya Bu, termasuk yang muda-muda juga bagaimana memberi informasi, memilih informasi gitu. Aku rasa sih sudah cukup ya, Bu Zu? Cukup. Ya. Kita kabur nih. Ibu, terima kasih Mbak Herna. Sama-sama. Bu Zum, Bu Nino, selamat berbuka puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran. Ya, semuanya. Kangen ya. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya sudah membatin. Ya, Bu.